Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi yang up to date ya seputar P3K 2024 yang sudah memasuki tahap 1 di akhir ya, sudah seleksi kompetensi, sebagian sudah mau berakhir dan untuk tahap 2 baru mulai proses pendaftaran. Ini ada informasi terbaru ya bagi teman-teman yang ingin mendaftar di tahap 2. Ini wajib menyimak informasi ini Bapak Ibu ya. 13 Desember 2024 part 4, artinya ini video keempat di channelnya Kak Furkan ya. Oke, ini ada kabar terbaru dari ayobandung.com ya Bapak Ibu ya. Di mana di sini mengenai mekanisme dari P3K paruh waktu meskipun belum diresmikan karena ini ada spekulasi ya. Untuk teman-teman yang tidak lolos perankingan itu akan diarahkan di P3K paruh waktu. Oke, ini Jumat 13 Desember 2024. Ibu Rini Widiantini selaku Kemenpan RB ya sepakat bahwa teman-teman honorer yang tidak lulus seleksi itu diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ini ketentuan terbarunya. Oke. Jadi teman-teman harus pahami di sini memang P3K itu terdiri dari dua tahap ya Bapak Ibu ya. PPPK ini terdiri dari tahap 1 sama tahap 2. Nah, di mana teman-teman harus ketahui bahwa tahap 1 itu yang mengikuti tes itu rata-rata guru tenaga honorer kategori 2 ya kan. Dan honorer database BKN ya kan, database BKN. Nah, nanti teman-teman ini kan katakanlah di peringkat ya Bapak Ibu ya, di peringkat nanti yang tidak lolos perankingan itu akan dialihkan ke P3K paruh waktu. Sehingga di tahap 2 ini adalah honorer non database BKN ya kan, non database BKN. Nah, jadi teman-teman untuk yang tidak lolos tahap 1 itu bisa mendaftar di P3K tahap 2. Nah, nanti kalau tetap nggak lolos itu akan dialihkan ke P3K paruh waktu. Ini spekulasi dari Ibu Menpan RB yang terbaru ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa dari ayobandung.com ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Ibu Rini telah sepakat ya bahwa honorer yang tak lulus itu akan diselesaikan dengan P3K paruh waktu. Tetapi untuk regulasinya itu memang belum diresmikan. Tetapi tentunya teman-teman dari Panselnas tentunya sudah menyusun ya regulasi untuk P3K paruh waktu. Ini spekulasi untuk menuntaskan honorer di tahun ini ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Bahkan di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa Menpan RB Ibu Rini Widiantini telah sepakat bahwa ketentuan kelulusan dalam seleksi P3K 2024 ini berdasarkan peringkat terbaik. Tentunya sebelum dilihat peringkat terbaik itu sudah dipilah-pilah dulu ya berdasarkan prioritas ya Bapak Ibu ya. Jadi prioritas dulu. Jadi yang dilihat itu prioritasnya dulu. Nah, nanti kalau di satu formasi itu katakanlah prioritasnya sama semua, nah ini nanti di peringkat terbaik. Acuannya pada apa? Pada nilai akhir tentunya ya, nilai seleksi kompetensinya ya kan, seleksi kompetensinya yang untuk teman-teman tahap 1 ini sudah akan berakhir ya kan, sudah mencapai tahap pengolahan nilai seperti itu Bapak Ibu ya. Nah kemudian setelah tahun-tahun sebelumnya Kemenpan RB ini membuat aturan bahwa kelulusan P3K didasarkan pada nilai ambang batas atau passing grade. Ternyata untuk P3K 2024 di sini sudah ada juknisnya bahwa tidak ada passing grade. Nah, jadi tidak ada passing grade. Jadi passing grade ini dihapus diganti dengan itu tadi ya. Dibagi-bagi menurut skala prioritas dulu baru ke nilai terbaik ya kan. Baru ke nilai akhir. Gabungan dari nilai dari kompensasi teknis, manajerial dan sosial kultural dan ditambah dengan wawancara. Itu akan diakumulasi untuk menentukan peringkat terbaik ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ya bahwa hanya honorer yang memiliki peringkat terbaik dalam melaksanakan seleksi ini bisa dianggap menjadi P3K yang penuh waktu. Nah, tentunya nanti ada teman-teman yang tidak lolos ya kan atau tidak masuk perankingan itu nasibnya itu mau dikemanakan. Nah, seperti itu. Bagaimana nasib honorer yang dinyatakan tidak lulus atau tidak
tidak masuk rankingan lah Bapak Ibu ya. Apakah akan ada pemecatan 2025? Ternyata tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi spekulasinya itu akan dialihkan di P3K paruh waktu. Nah, di sini sudah ada keterangan bahwa untuk menghindarkan hal tersebut, maka Menpan RB ini telah sepakat bahwa honorer yang dinyatakan gagal itu akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, jadi tidak masalah teman-teman ya untuk yang TMS ya kan di tahap 1 bisa mencoba kembali di tahap 2, tetapi untuk pendaftarannya masih belum bisa kayaknya Bapak Ibu ya, karena di sini memang karena teman-teman itu sudah terdata di tahap 1 sehingga nanti kalau membuat suatu akun di tahap 2 itu biasanya identitasnya itu masih bermasalah ya kan, identitasnya tidak perlu khawatir Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah instruksi dari Ibu Rini sendiri bahwa nanti akan diatur ya di sistem nanti teman-teman supaya bisa mendaftar di tahap 2. Tahap 2 untuk teman-teman yang TMS di tahap 1 sabar saja, biasanya ya akhir-akhir karena pendaftaran terakhir kan tanggal 31 Desember. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa P3K paruh waktu ini adalah pegawai pemerintah yang memiliki status ASN juga Bapak Ibu ya, dan mendapatkan NIP. Nah, ini juga masih belum ada regulasinya. Perbedaannya terletak dengan jam kerja, karena P3K paruh waktu itu hanya memiliki jam kerja 4 jam sehari. Dan gaji yang didapatkan juga disesuaikan dengan APBD dan kebutuhan pemerintah instansi masing-masing. Nah, jadi memang jam kerjanya itu sudah beda. Tetapi nanti ini ada spekulasi dari teman-teman dari pihak Banselnas itu akan mendekati ya. Jadi gaji yang diterima teman-teman yang paruh waktu nantinya itu akan mendekati dengan PPPK yang full time. Tentunya nanti prosedurnya kita tunggu saja Bapak Ibu ya. Jadi nanti mengenai prosedur penggajian dari P3K paruh waktu itu memang belum diatur. Nah, di sini adanya perbedaan jam kerja. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan adanya perbedaan jam kerja tersebut membuat P3K paruh waktu bekerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah saja. Nah, lewat cara ini P3K paruh waktu ini bisa mengembangkan keterampilan yang lain di luar jam kerja dan bisa menambah penghasilan lewat keterampilan tersebut. Nah, ini masih belum diresmikan, tetapi ini kayak semacam ancang-ancang seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini kesimpulannya apa? Kesimpulannya, bagi honorer yang sudah melaksanakan seluruh rangkaian tes namun tidak mendapatkan peringkat terbaik, maka akan diupayakan menjadi P3K paruh waktu. Nah, jadi kan teman-teman nanti kalau yang tergabung dari K2 itu biasanya kan dimulai dari tahap 1 tuh, ya kan, tahap 1. Nah, tahap 1 ternyata ada misalkan dokumen nggak lengkap atau SK nggak ada, itu kan statusnya TMS, berarti mencoba daftar ke tahap 2. Lah, katakanlah nanti tahap 2 itu katakanlah tidak ada formasi, nah kan TMS lagi tuh, ya kan, berarti nanti ini P3K part time ya kan, atau paruh waktu. Nah, masalah mekanismenya seperti apa kita tunggu saja Bapak Ibu ya. Oke, seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa honorer yang mengikuti seleksi itu bisa mempersiapkan diri, ya kan. Nah, di sini meskipun ada PPK paruh waktu, namun tidak membebani APBD di masing-masing daerahnya. Nah, jadi ini ada semacam evaluasi nih di tahun 2024 itu memang di sini P3K-nya itu terbatas ya Bapak Ibu ya. Nah, itu disebabkan apa sih? Disebabkan karena anggaran. Nah, kemudian belum optimal pemetaan tenaga pendidik dan yang dibutuhkan ya kan di suatu instansi-instansi ya kan. Nah, kemudian kurang teliti saat melakukan pendaftaran, kemudian tenaga non ASN tidak melakukan pendaftaran. Nah, ini biasanya telat info Bapak Ibu ya. Jadi harusnya tanggal sekian sudah kelewat. Nah, otomatis kan TMS. Tetapi non ASN yang mendaftar P3K tahap 1 dinyatakan TMS. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan ini adalah solusinya ke PPPK paruh waktu. Tetapi sebelum itu teman-teman diarahkan nih terhadap non ASN yang dinyatakan TMS itu diberi kesempatan nih untuk PPPK tahap 2. Tetapi ini menunggu instruksi lebih lanjut ya. Karena ada teman-teman subscribernya Kak Burkon itu bertanya, "Loh, ini masih belum bisa Kak untuk membuat akun." Ya itu memang masih terintegrasi ya kan. Jadi
identitasnya teman-teman itu masih terintegrasi di PPK tahap 1. Mungkin nanti menunggu reset ya kan, menunggu reset sistem. Kalau sistemnya sudah direset itu insya Allah nanti bisa teman-teman. Jadi tenang saja, seperti itu. Nah, tindakan yang dilakukan ini sudah dilakukan oleh pihak Panselnas ya, koordinasi, ada cooking klinik, kemudian pengusulan P3K paruh waktu. Meskipun ini regulasinya belum ada sih, kita tunggu saja Bapak Ibu. Oke, mungkin seperti itu dulu informasi dari Kak Furqon. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya tetap semangat untuk menjalani tes, serangkaian tes P3K. Baik tahap 1 maupun tahap 2, intinya tetap semangat. Salam semangat terus dari Kak Furqon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.